Baik, bisa dibantu ditampilkan operator untuk slide presentasinya. Baik, di F5. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, sudah. Kalau suara saya putus-putus nanti di ini ya, moderator bilang ya. Baik. Baik. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat ya semuanya. Yang saya hormati panitia penyelenggara webinar Science Club UNJ, Mas Fahri dan kawan-kawan, dan tentunya yang saya cintai mahasiswa serta partisipan sekalian. Saya ingin tahu nih, rekan-rekan sekarang semester berapa bagi yang kuliah ya, atau masih ada yang SMA mungkin, atau sudah lulus kuliah dan bekerja. Ya, coba silakan ketikkan di kolom komentar. Boleh teman-teman diketik. Oke, semester 3. Mungkin ada yang SMP, ada yang SMP. Semester 5. Masih SMP, ada. SMP ada ya, Masya Allah. SMA, SMP, baik. Kemudian yang sudah lulus, bisa juga mengetikkan sudah lulus. Ada yang SMK. Semester tua ini semester udah lulus kuliah. Oh, skripsi lulus ya, baik. Oke, ini pesertanya luar biasa banyak ya, 169. Dan juga beraneka ragam ya, dari ada yang SMP, SMA, semester 1, semester 5, tadi ada mahasiswa tua, bahkan ada yang sudah lulus ya. Nah, jadi saya coba menjelaskannya segeneral mungkin ya. Kan kata Albert Einstein, bukan kata Albert Einstein ya, kata Richard Feynman, kamu menguasai sesuatu ketika kamu bisa menjelaskan itu kepada nenekmu. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan sesederhana mungkin ke teman-teman, harapannya bisa memahami. Baik, terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya, telah menuliskan status teman-teman di kolom komentar. Akan saya lanjutkan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat sharing dalam acara ini. Ini mungkin kali kelima saya menjadi pemateri di UNJ. Jadi hampir setiap tahun, alhamdulillah saya diundang UNJ. Kemarin juga diundang menjadi juri. Nah, bisa 1 tahun itu bisa 2 kali ya. Nah, baik. Topik yang akan saya share ke rekan-rekan semua pada siang hari ini siang yang cerah ini di Ngawi saya. Judulnya adalah manfaat nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting banget nih. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang nanomaterial. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa besar, dan apakah kita bisa bertanggung jawab terhadap sumber daya alam tersebut? Apakah kita bisa mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik? Atau malah kita serahkan begitu saja kepada asing, kita jual bahan mentahnya, oleh asing diolah menjadi nanomaterial, dan kita membeli dengan harga yang lebih mahal? Kita kan tidak ingin terjadi hal tersebut. Makanya nanti akan saya bahas manfaatnya, kemudian bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam meneliti di bidang nanoteknologi. Next. Oke, terima kasih. Saya bilangnya rekan-rekan ya, terutama sudah ada yang lulus juga,
Nah, bukan adik-adik atau anak-anak sekalian, karena usia saya masih 27 tahun ya. Jadi kalau ada yang sudah bekerja usianya 23 tahun, nah selisihnya kita 4 tahun. Ya. Nggak beda jauh ya. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator Mbak Desi ya, moderatornya ya. Nah, Iya, Pak. oke. Nah, Mbak Desi memperkenalkan, terima kasih. Ada yang bertanya juga di kolom komentar kok bisa dari S1 langsung ke S3. Nah, saya jawab ya, ini sesi Q&A sudah ya. Nah, jadi ada teman-teman namanya beasiswa PADASU. Singkatan dari Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Namanya PMDSU. Nanti silakan bisa dikepoin ya, beasiswanya ini dari Kemdikbud-nya. Nah, dengan beasiswa ini teman-teman bisa langsung apa istilahnya loncat begitu dari S1 ke S3. Jadi S3-nya pun dalam waktu 4 tahun teman-teman. Jadi nanti di usia 26 tahun teman-teman sudah bisa menjadi doktor. Nah, jadi nanti persyaratannya cukup menantang ya, bukan berat ya, saya katakan menantang bagi yang SMA bisa mempersiapkan atau bagi yang semester awal bisa mempersiapkan. Jadi salah satu syaratnya adalah IPK, teman-teman. IPK-nya 3,25. Kemudian apa namanya? Usianya ketika mendaftar itu tidak lebih dari 24 tahun. Nah, jadi bagi yang sudah dari 24 tahun nggak bisa nih daftar, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, kemudian sekarang menjadi dosen di Jogja. Nah, ini saya bermain ke Ngawi weekend ya. Tentu tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi mohon maaf nanti kalau ada suara-suara yang apa namanya masuk ya, mohon maaf, dimaafkan karena sedang di kampung ini. Nah, silakan bagi yang ingin menghubungi email, itu ada email saya. Silakan bagi yang ingin berkonsultasi masalah riset, kemudian juga apa namanya lomba kompetisi. Nah, silakan, saya welcome ya. Oke, kemudian di tengah itu the best person is the one who benefits all human beings. Jadi itu adalah motto hidup saya bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama. Jadi sebaik-baik orang itu bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling cerdas, bukan orang yang paling kaya, tapi adalah orang yang paling bermanfaat. Nah, teman-teman bisa menjadi orang yang terbaik dengan memberikan manfaat kepada sekitarnya. Termasuk ketika teman-teman meneliti nanoteknologi ini. Nah, jadi dengan pengolahan nano, material yang harganya ketika apa namanya misalkan ya beras 1 kilo itu harganya 12.000, tapi ketika sudah diubah menjadi nano beras atau nano rice ya itu harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah, bisa 250.000, bisa 300.000. Ini apa artinya? Teman-teman menambah kebermanfaatan bagi beras tersebut. Beras yang awalnya harganya 12.000 bisa menjadi 300.000 dengan mengolahnya menjadi nano rice. Nanti akan saya bahas salah satu penerapan dari nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga banyak material-material lainnya yang bisa diubah dalam ukuran nanometer. Nah, next. Oke, kemudian ini adalah pengalaman saya ketika meneliti nanopartikel ya atau nanoteknologi bukan di SMA ya, di kuliah. Jadi apa namanya? Di next lagi. Di masa kuliah saya cukup aktif ya mengikuti berbagai kompetisi keilmiahan. Baik itu kembali baik itu kompetisi PKM. PKM adalah singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa, maupun berbagai kompetisi-kompetisi lainnya. Bisa dibantu back. Kembali. Nah, ini adalah judul-judul PKM yang saya ikuti ketika menjadi mahasiswa ya. Jadi dari tahun pertama, alhamdulillah saya sudah ikut PKM, dan bahkan bisa lolos PIMNAS di saat mahasiswa baru. Nah, jadi tadi yang ada yang berkomentar masih semester 1, mahasiswa baru.
Nah, bisa apa namanya? Bisa mulai termotivasi ya bahwa berprestasi di masa kuliah itu tidak perlu menunggu hingga tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun keempat. Bahkan di tahun pertama pun rekan-rekan bisa berprestasi. Nah, saya sendiri contohnya. Jadi ketika mahasiswa baru, saya ikut PKM, kemudian lolos PIMNAS. PIMNAS ini ajang bergengsi untuk mahasiswa ya. Karena di PIMNAS ini singkatannya adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Semua mahasiswa itu berkumpul ya, dari Sabang sampai Merauke untuk berkompetisi. Nah, berkompetisi karya tulis. Nah, pada saat saya mahasiswa baru, saya membawa topik PKM kewirausahaan. Belum berbau nanoteknologi ya. Nah, kemudian pada tahun kedua, dan alhamdulillah di tahun pertama itu juga bisa mendapatkan medali teman-teman, medali perunggu atau setara dengan juara 3. Kemudian di tahun kedua, nah disinilah kemudian perjalanan nano-nano saya dimulai. Di tahun kedua ini saya meneliti tentang baterai ya, lithium iron fosfat. Nah, baterai ini bentuknya adalah nanokomposit teman-teman. Jadi terdiri dari berbagai macam material, ada lithium, iron, dan juga fosfat. Makanya karena terdiri dari berbagai material ini disebut dengan nanokomposit. Nah, kalau hanya lithium saja, nah itu namanya nanopartikel, atau iron saja itu nanopartikel. Tapi karena di sini ada 3 senyawa, ya fosfat itu jadi 1 senyawa, nah disebut nanokomposit. Nah, pada saat melakukan penelitian nano ini, Indonesia sedang mengembangkan mobil listrik nasional atau yang disingkat Molina. Bahkan waktu itu Pak Dahlan Iskan mengundang Ricky Elson jauh-jauh dari Jepang untuk Indonesia ya untuk membuat Molina ini. Jadi pada saat tahun 2013 mobil listrik itu sedang booming ya, gencar-gencarnya. Sehingga penelitian tentang nano ini sangat menarik, apalagi menyelesaikan permasalahan pada baterai lithium. Jadi alhamdulillah waktu itu didanai PKM-nya, kemudian lolos PIMNAS, dan singkat cerita bisa mendapatkan medali emas, teman-teman. Nah, kemudian masih tertarik ya dengan nano-nano, di tahun ketiga kembali lagi meneliti nano, tapi dalam hal ini adalah nano refrigeran. Atau kalau bahasa awamnya adalah saya meneliti freon ya. Freon tapi ditambahkan nanopartikel TiO2, titanium oksida, sehingga menjadi nano refrigeran TiO2. Nah, di sini di tahun ketiga PKM-nya didanai dan lolos PIMNAS juga. Tapi ketika tahun ketiga ini saya menjadi ketua di berbagai organisasi waktu itu. Jadi cukup sibuk ya, sehingga pengerjaannya tidak optimal. Dan alhasil belum juara. Nah, kemudian tahun keempat ikut lagi, tapi topiknya bukan nano. Nah, dari 2 hal ini kemudian saya tertarik dengan nanoteknologi, bahkan menjadikan skripsi saya bidangnya adalah nanoteknologi. Jadi ini adalah sekilas pengalaman saya meneliti nano dari mahasiswa. Jadi saya meneliti nano tidak hanya pada deskripsi teman-teman. Jadi di tahun kedua pun saya sudah mulai PDKT ya dengan nano ini. Nah, silakan teman-teman bagi yang ingin meneliti nano, nggak perlu nunggu skripsi ya, nggak perlu juga menunggu PKM. Ada banyak sekali kompetisi keilmiahan. Misalkan dari berbagai universitas ada lomba LKTI, silahkan ikuti. Nah, tawarkan ide tentang nanoteknologi. Nah, misalnya seperti itu. Contohnya sekarang yang lagi viral vaksin ya. Vaksin itu kan membutuhkan penyimpanan di bawah 8 derajat Celcius. Nah, teman-teman bisa nih membuat pendinginnya yang ramah lingkungan dan juga hemat energi dengan penerapan teknologi nano misalkan. Apalagi Indonesia kan banyak pelosoknya ya, nggak mungkin bahkan di pelosok itu banyak yang tidak ada listriknya. Nah, bagaimana teman-teman membuat alat yang dapat menyimpan vaksin tersebut berada di bawah 8 derajat Celcius, namun tetap bisa sampai ke pelosok-pelosok. Nah, itu bisa menerapkan nanoteknologi, teknologi nano untuk bisa mendinginkan dengan efisien dan juga tidak membutuhkan banyak listrik. Nah, itu tantangannya. Banyak sekali topik-topik nanoteknologi yang dapat teman-teman bahas dan juga dapat kemudian dilombakan. Next. Nah, seperti saya ceritakan tadi, kemudian deskripsi saya meneliti nano, saya membuat DSSC ya atau solar cell, bahasa sederhananya solar cell, panel surya ya. Panel surya menggunakan nanomaterial. Ini nggak masuk kebetulannya di Google Scholar. Ini adalah
tampilan Google Scholar, teman-teman. Jadi Google Scholar itu seperti sosial medianya peneliti begitu. Di Google Scholar ini mencantumkan karya-karya yang telah dibuat oleh suatu peneliti. Misalkan ini di atas ini adalah Google Scholar pada profil saya. Jadi apa saja karya-karya yang sudah saya terbitkan. Nah, ini ada listnya ya. Jadi next. Nah, itu. Jadi ada banyak penelitian back ini ya, kepencet 2 kali ada penelitian. Nah, itu dilingkari ya. Ada banyak paper-paper saya atau karya ilmiah saya yang menggunakan kata nanopartikel, teman-teman. Misalkan di paling atas kiri itu saya menggunakan nanopartikel timah ya, timah oksida untuk membuat laser, teman-teman. Nah, laser itu ada 2 jenis, ada continuous laser kontinu seperti laser mainan, itu adalah laser kontinu misalkan, dan ada laser yang Q switch. Nah, Q switch itu dia bentuknya pulsa ya, jadi cahayanya nyala mati, tapi dalam frekuensi yang sangat cepat. Nah, laser Q switch ini dipakai pada produk-produk kecantikan, misalkan untuk menghilangkan tato, kemudian untuk menghilangkan jerawat dan lain sebagainya. Nah, jadi saya membuat laser itu, kemudian nanopartikel timah oksida juga itu dilingkari pelingkaran kedua di bawah itu untuk sensor, teman-teman. Nah, kemudian di sebelah kanan itu untuk pandu gelombang. Nah, kemudian di bawahnya lagi tadi untuk baterai tadi yang apa namanya yang saya lakukan di tahun 2012, papernya baru terbit di tahun 2013. Nah, jadi ada banyak sekali teman-teman apa namanya penerapan dari nanopartikel. Teman-teman ingin meneliti apa? Coba ketikkan di kolom komentar, ingin meneliti apa? Nah, saya yakin ada, bisa disambungkan dengan topik nanopartikel maupun nanoteknologinya. Nah, jadi alhamdulillah sudah ada 16 paper ya teman-teman, baterai ya. Baterai banyak sekali ya baterai ya, dari katodanya, dari anodanya, dari elektrolitnya, itu semuanya bisa menggunakan nanopartikel. Nah, pangan itu juga bisa apa namanya sebagai pupuknya ya, pupuk untuk menumbuhkan pangannya, kemudian untuk storage-nya, penyimpanannya, kemudian untuk apa namanya pewarnaan dan lain sebagainya itu bisa. Obat herbal, nanti akan saya bahas, menarik ini ya, nanopartikel obat herbal, karena ini yang sudah banyak di pasaran ya, banyak sekali produk-produk obat yang menggunakan mengandung nanopartikel obat herbal. Akan saya bahas, ada gambarnya nanti ya. Jadi alhamdulillah sampai di usia 27 tahun ini saya telah menerbitkan 16 paper teman-teman ya. 16 karya artikel ilmiah. 9 mohon maaf, itu dikutipnya sudah 16 tapi karyanya 9 teman-teman. Dan target saya sebelum usia 35 ya bisa menerbitkan 50 artikel ilmiah. Jadi mohon doanya teman-teman supaya bisa menerbitkan paper ya. Kenapa kemudian menerbitkan paper itu penting? Karena apa namanya? Dengan menulis manusia itu menurut Pramudia ya, menurut Pramudia Anantatur, salah satu sastrawan, dengan menulis manusia itu bisa hidup abadi, teman-teman. Nah, contohnya Albert Einstein ya. Kita lebih mengenal Albert Einstein karena Albert Einstein menulis. Kemudian kita lebih mengenal panutan kita Rasulullah karena banyak sekali sirah-sirah atau tulisan-tulisan tentang Rasulullah. Nah, berbeda kalau tidak dituliskan, maka akan mudah hilang dilupakan ya. Selain itu menulis bisa juga menjadi amal jariah. Ketika karya kita dibaca oleh orang lain, nah, kemudian orang lain terinspirasi membuat karya yang serupa, nah, maka kita akan memperoleh pahalanya juga karena bisa menjadi amal jariah. Nah, itulah kenapa kita sebagai akademisi sangat penting untuk terus menulis, berkarya, terutama berkarya dalam bidang penelitian seperti ini. Next. Oke, itu tadi pengantar dari saya. Sekarang kita akan masuk ke materi ya. Nah, mengapa sih nano-nano itu keren? Tapi ingat juga bahwa nano-nano itu juga berbahaya. Seperti istilahnya muda berbahaya ya. Hashtag banyak itu. Nah, jadi sesuatu yang keren itu juga mengandung potensi yang berbahaya. Misalnya nanomaterial ini.
Di mana letak kerennya dan di mana bahayanya, nah, akan saya bahas. Next. Jadi kita lihat dulu definisinya, teman-teman. Ada dua definisi. Yang pertama ada nanoscience dan ada nanoteknologi. Nah, nanoscience ini adalah studi atau bidang ilmu yang mempelajari struktur dan material pada skala yang sangat kecil, ultra small. Jadi skalanya itu 1 kali 10 pangkat min 9, teman-teman, nanometer ya. Biasanya disebut nanopartikel itu kalau besarnya dari 10 hingga 100 nanometer atau 1 kali 10 pangkat min 8 meter ya sampai 1 kali 10 pangkat min 9. Kalau teman-teman susah membayangkannya ya, rambut itu 1 mili, teman-teman, 1 kali 10 pangkat min 3. Berarti rambut itu harus dibagi sejuta lagi ya. Jadi rambut dibagi sejuta, gimana cara belahnya ya, menjadi sejuta bagian, nah itu kemudian menjadi tebal, rambut yang sudah tipis itu dibagi menjadi 1 juta bagian, nah itu menjadi nanopartikel, teman-teman ya. Jadi nanoscience adalah ilmunya yang mempelajari nanopartikel itu, dan nanoscience ini lintas disiplin, teman-teman. Jadi nanti yang kuliah di jurusan kimia, kemudian fisika, biologi, kedokteran, bahkan komputer ya, bahkan insinyur ya, teknik, nah, itu bisa mempelajari ilmu nano ini ya. Nah, biasanya ini menjadi mata kuliah bahan ya. Kalau di teknik fisika namanya rekayasa bahan. Nah, itu mempelajari tentang sains nano ini. Nah, itu adalah bidang ilmunya. Kemudian apa itu nanoteknologi? Nah, nanoteknologi itu di bawahnya sering juga disebut sebagai manufacturing molekuler ya, atau manufaktur di bidang molekuler atau rekayasa di bidang molekul. Nah, ini adalah desain, produksi dan aplikasi dari struktur, peralatan dan sistem pada skala nano. Nah, lagi-lagi skala nano itu 10 hingga 100 nanometer. Nah, jadi essentially sains nanoscience adalah yang mempelajari nanomaterial dan sifat-sifatnya, dan nanoteknologi mempelajari nanomaterial ini untuk dan sifatnya untuk membuat suatu teknologi yang berbeda. Nah, bagian dari nanoteknologi dan nanoscience ini adalah nanomaterial. Material itu berarti bahannya, teman-teman. Nah, kalau nanoteknologi menggunakan nanomaterial tersebut untuk keperluan teknologi, ada aplikasinya. Nah, kemudian ada lagi nanopartikel. Nah, nanopartikel berarti penyusun terkecilnya ya dari nanomaterial. Sama saja ya sebenarnya, nanopartikel, nanomaterial sering digunakan secara bergantian begitu. Nah, next. Nah, nanopartikel, nanomaterial itu istimewa, teman-teman. Mengapa istimewa? Ada 2 penyebabnya. Yang pertama adalah karena nanopartikel itu unggul dalam segi ukuran. Dan ukurannya ini setara atau pas untuk fenomena kuantum dan biologis. Nah, dapat dibayangkan, teman-teman ya. Seperti saya jelaskan tadi, definisi nanopartikel adalah 10 hingga 100 nanometer. Dan pada ukuran tersebut banyak sekali fenomena-fenomena biologi seperti virus, DNA, yang memiliki ukuran yang sama. Nah, jadi ukuran yang kita buat di nanopartikel itu besarnya itu sama seperti ukuran virus. Nah, bahkan lebih kecil dari bakteri. Bakteri itu mikron ya, sedangkan nanopartikel 10 hingga 100. Nah, itu secara biologi, teman-teman. Jadi bayangkan kita bisa membuat sesuatu ukuran yang ukurannya sama seperti ukuran virus atau ukuran DNA. Sehingga apabila ada kerusakan, ya misalkan di DNA, nah, bisa kita ganti dengan nanopartikel itu. Karena ukurannya setara ya. Atau kita bisa menghancurkan virus dengan penggunaan nanopartikel karena ukurannya setara. Nah, itu secara biologi. Kemudian bagaimana secara fisika? Secara fisika, ketika ukuran suatu benda itu dibuat sangat kecil, nah bahkan sangat kecil ya, tadi ya 1/1000 dari tebal rambut. Nah, yang terjadi adalah gerak elektron yang dimiliki oleh suatu material itu menjadi terbatas, teman-teman. Nah,
Atom itu 10 pangkat min 10 ya. Atom mengandung banyak elektron, neutron, proton. Ya. Nah, ketika ukurannya 10 nano hingga 100 nano, elektron itu terbatas ruang geraknya ya, nggak seleluasa ketika material itu berukuran besar. Nah, kemudian muatannya juga menjadi terbatas juga, yang akhirnya mempengaruhi sifat-sifat bahan tersebut. Misalnya yang berubah adalah perubahan warna ya. Mungkin teman-teman bingung ya, maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini, emas itu warnanya kuning kan ya. Tapi kalau emas itu kita pecah hingga berukuran nano, warnanya itu bisa macam-macam teman-teman. Bisa berwarna merah, bisa berwarna ungu, dan lain sebagainya. Yang ini yang disebut dengan fenomena plasmon resonance ya. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Itu tergantung dari cahaya yang menyinarinya. Nah, kemudian yang berubah apalagi selain warnanya, yang berubah adalah transparansi, tembus pandang atau tidak. Kemudian kekuatan mekaniknya berubah, kemudian konduktivitas listriknya juga berubah, dan magnetisasinya berubah. Jadi sifat-sifat fisikanya berubah semua ketika suatu bahan itu berada dalam ukuran nano. Itu yang pertama ya, unggul dalam segi ukuran. Kemudian yang kedua, mengapa nano unggul? Karena unggul dalam perbandingan luas permukaan terhadap volume. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya pada ukuran yang lebih kecil. Nah, kita lihat ilustrasinya di sebelah kanan bawah ya. Apabila ada suatu kubus berukuran 1 cm kali 1 cm, maka luas permukaannya adalah 6 cm kuadrat. Nah, luas permukaan itu yang berada di paling luar itu. Nah, tapi apabila kemudian dipecah ya, dari 1 cm itu menjadi 1 mili, nah, di setiap kubus itu kan nanti ada rongga. Nah, dan setiap kubus kecil itu bisa menjadi suatu permukaan. Nah, jadi ketika suatu material itu dipecah menjadi lebih kecil, luas permukaannya bertambah, teman-teman. Jadi dari yang awalnya 6 cm persegi menjadi 60 cm persegi. Kalau kita memperkecil dari 1 cm hingga 1 mili. Kalau kita kecilkan lagi hingga 1 nano, nah, luas permukaannya bisa menjadi sangat besar, menjadi 60 juta cm kuadrat. Nah, itu kan luas permukaannya sangat besar ya. Dan dari kimia kita belajar bahwa reaksi itu terjadi di permukaan, di surface ya. Nah, itulah kenapa kemudian nanopartikel itu banyak digunakan untuk mempercepat reaksi atau sebagai katalis. Jadi reaksi-reaksi yang bisa berjalan tahunan atau bahkan puluhan tahun dengan penggunaan nanopartikel itu bisa berjalan beberapa jam atau beberapa detik saja ya. Karena tadi luas permukaannya menjadi sangat meningkat. Itu sesuai dengan rumusnya ya. Di sebelah kiri luas permukaan bola adalah 4 πr kuadrat, kemudian volume bola adalah 4/3 πr pangkat 3. Nah, kalau kita bagi 3/r. Jadi semakin kecil R-nya, maka nanti luas permukaannya menjadi semakin besar. Nah, ini yang dimaksud oleh persamaan di sebelah kiri bawah itu. Nah, oh ya, ada yang lupa saya jelaskan. Contoh keunggulan nano ini contoh yang paling mudah ya. Misalnya hemoglobin ya, Hb. Ada yang belum tahu tidak hemoglobin? Saya rasa tahu semua ya. Hemoglobin itu adalah sesuatu di dalam darah untuk protein ya, yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, hemoglobin ini memiliki ukuran 5,5 nanometer. Nah, jadi ukuran hemoglobin itu adalah ukuran nano, teman-teman. Kemudian untaian DNA tadi sudah saya bahas ya, itu berada dalam orde 3 nanometer. Nah, dengan ukuran-ukuran yang mendekati ukuran sistem biologis ini, inilah kenapa kemudian nanopartikel itu banyak digunakan sebagai obat-obatan, teman-teman. Dan juga berbagai aplikasi lainnya di bidang medis. Next. Surface to volume ratio ya, iya betul. Terima kasih Adam atas pertanyaannya. Nah, namun perlu kita garis bawahi, di balik keunggulan dan juga di balik manfaat dari nanomaterial atau nanoteknologi itu juga mengandung berbagai bahaya, teman-teman. Contohnya adalah bersifat toksik ya atau beracun, berbahaya bagi tubuh. Karena apa? Karena tadi ukuran nano itu
setara dengan ukuran di sel dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau kita tidak sengaja misalkan menghirup nanoteknologi, nanomaterial ya, nah itu bisa mengendap di paru-paru kita ya, karena itu akan dianggap sebagai sel di dalam paru-paru kita. Bisa numpuk begitu. Itulah kenapa penggunaan asbes ya, asbes saat ini di beberapa negara itu dilarang karena asbes itu dapat memuai dan melepaskan nanopartikel asbes dan bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, contohnya itu ya. Itu ada banyak sekali paper-paper yang membahas tentang bahaya dari nanopartikel ya, karena dapat bersifat toksik ya. Misalkan itu saya sebutkan salah satunya, assessing nanoparticle toxicity. Di sana dijelaskan bahwa debu yang amat halus berukuran nano itu dapat membahayakan kesehatan manusia karena dapat masuk hingga ke saluran pernafasan, bahkan sampai ke alveolus ya, atau gelembung paru-paru. Di dalam paper itu dijelaskan bahwa pakar toksikologi dari Jerman, Thomas Gebel, partikel debu yang berukuran kritis besar biasanya dapat disaring dan disingkirkan oleh bulu-bulu halus di paru-paru manusia. Akan tetapi ukuran yang sangat kecil itu dapat langsung lolos teman-teman, langsung tembus. Sehingga akan terakumulasi di dalam paru-paru. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman meneliti nanopartikel atau nanoteknologi juga nggak boleh sembarangan ya. Harus menggunakan masker, kemudian harus di dalam clean room bahkan ya. Clean room itu ruang bersih ya. Jadi suatu ruangan yang kandungan debunya itu dikontrol. Jadi sebelum teman-teman masuk ke clean room, teman-teman akan di-blow oleh angin, kemudian memakai seperti baju astronot begitu, hazmat ya, hazmat suit. Nah, saya pernah masuk di clean room di Malaysia untuk membuat nanomaterial, kemudian menggunakan kacamata, menggunakan masker, menggunakan penutup kepala dan lain sebagainya. Karena ini teman-teman, untuk meminimalisir agar tidak ada partikel nano yang tidak sengaja terhirup dalam paru-paru kita. Nah, kemudian yang tidak kalah berbahaya adalah limbahnya, teman-teman. Nah, ini yang kemudian menjadi concern, karena banyak limbah-limbah dari negara maju itu dibuang ke negara berkembang. Nah, padahal di dalamnya kita nggak tahu ada sampah apa. Kalau ada sampah nano, nah itu bisa masuk ke dalam tubuh pemulung atau bisa masuk dibawa oleh udara, masuk ke dalam pernafasan dan berbahaya bagi masyarakat sekitar. Nah, jadi banyak sekali sampah-sampah dari nanopartikel, baik itu dari sintesisnya, kemudian atau untuk aplikasi lingkungannya, nah juga untuk pertimbangan sustainable. Nah, jadi teman-teman ketika nanti Indonesia katakanlah fokus terhadap pengembangan nano, teman-teman juga harus waspada terhadap potensi-potensi limbah nanopartikel. Jadi jangan terbuai, wah teknologi nano, karena dibalik sesuatu yang besar itu juga mengandung risiko yang besar biasanya ya. Nah, makanya nanti yang perlu diperhatikan adalah ketika ada pabrik dengan embel-embel nano, nah bagaimana amdalnya, bagaimana kemudian analisis dampak lingkungannya, nah itu juga perlu dipertimbangkan teman-teman. Next. Nah, kalau teman-teman penasaran ya untuk baca lebih lanjut tentang nanopartikel, silakan main-main ya ke warship.com. Di sana ada ratusan artikel tentang nanopartikel, teman-teman. Dan kalau teman-teman cari inspirasi untuk lomba, nah, di sana juga ada, silakan. Tentunya jangan ditiru langsung ya, tapi amati, tiru, dan modifikasi ATM ya. Nah, misalkan itu nanoteknologi sebagai hand sanitizer. Nah, berbahan daun jambu biji dengan nanopartikel perak. Nah, ini kan sedang banyak digunakan ya hand sanitizer ya. Nah, tapi di sini menggunakan hand sanitizer alami karena berbahan daun jambu biji. Nah, silakan teman-teman bisa membaca gratis ya di warship.com. Kemudian kami juga sering mengadakan diskusi seperti ini, tapi biasanya menghadirkan peneliti dari LIPI atau peneliti yang sudah berkarir di luar negeri. Ya. Misalkan kami pernah mengundang Pak Hutomo Wasisto dari Jerman untuk sharing waktu itu tentang studi di Jerman dan juga riset di Jerman. Kemudian juga banyak sekali ya
artikel-artikel di Workstack yang membahas nanopartikel. Nah, silakan teman-teman kunjungi sendiri ya. Bahasanya mudah dipahami. Dan yang Maaf, Pak. referensinya teman-teman. Suaranya putus-putus. Oh ya, mohon maaf. Saya pelan-pelan ya. Oke, saya ulangi. Oke. Silakan teman-teman bisa berkunjung ke Workstack. Insya Allah bahasanya mudah dipahami. Dan yang paling penting ada referensinya teman-teman. Jadi ada daftar pustakanya. Jadi teman-teman yang penasaran itu bisa membaca papernya sendiri atau bisa membaca artikel ilmiahnya lebih lanjut. Nah, itu contohnya untuk pengobatan kanker, kemudian sebagai pengantar obat, karena tadi ukurannya sama seperti sel tubuh, maka nanopartikel ini dapat digunakan untuk pengantar obat, drug delivery system. Kemudian yang ke bawah tadi pangan, nah itu bisa sebagai untuk mengatasi malnutrisi pada tanaman. Kemudian tadi pangan juga mengembangkan teknologi pengemas keju. Jadi di plastik pengemasnya itu disemproti nanopartikel sehingga bakteri yang kemudian menempel di plastiknya itu menjadi mati. Akhirnya makanan di dalamnya tetap bertahan lama. Nah, kemudian sebagai antivirus, kemudian sebagai macam-macam itu ya di sebelah kanan ya. COVID juga, vaksin itu juga menggunakan penelitiannya menggunakan nanoteknologi. Nah, kemudian untuk penyaring lingkungan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali teman-teman penelitian tentang nanopartikel dan nanoteknologi ini. Ya. Dan ini bisa sangat luas teman-teman. Jadi nanopartikel di pangan itu sangat luas, kemudian nanopartikel di kedokteran itu sangat luas. Jadi yang saya bahas di sini hanya kulitnya saja ya. Nah, karena kalau ke dagingnya itu, wah itu bisa sangat lama dan sangat mendalam. Dan juga bahasanya akan sangat teknis tentunya ya. Next. Next, silakan. Nah, di Workstack sendiri saya ingin menjelaskan, Workstack itu singkatan dari Warung Sains Teknologi. Jadi motivasinya itu kami percaya para founder Workstack bahwa agama tanpa ilmu pengetahuan itu lumpuh dan ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta. Nah, Indonesia ini kan sudah menjadi negara yang agamis ya, tapi kita masih kurang dalam hal ilmu pengetahuan. Makanya perlu dioptimalkan antara ilmu pengetahuan dan agama itu, sehingga kami membuat Workstack. Ini singkat ceritanya. Dan isinya memang tujuannya untuk menjelaskan paper-paper atau artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam bahasa teknis itu dalam bahasa yang sederhana. Sehingga anak SMA pun harapannya bisa paham. Nah, itu tujuan dan visi dari Workstack sendiri. Nah, sehingga teman-teman kalau baca artikel tentang nano, nah itu insya Allah bisa langsung paham ya. Karena sebisa mungkin istilah-istilah yang teknis itu sangat dihindari. Dan juga misalkan ada, itu penuh dengan perumpamaan teman-teman, metafora-metafora ya. Next. Nah, ini adalah salah satu kontennya ya teman-teman ya. Jadi meskipun fokusnya di website, tapi kami juga ada sosial media seperti di Instagram, di Facebook. Di Instagram alhamdulillah sudah mau 90.000 follower ya. Kemudian di Facebook sudah mau 60.000 follower, kemudian di Line Ad juga ada mau 20.000 follower. Di YouTube ini masih sedikit ya, karena memang jarang sekali update di YouTube ya, masih 4.000 subscriber ya. Nah, ini adalah contoh konten-kontennya. Jadi ingin generasi muda itu tertarik begitu dengan sains dan teknologi. Nah, next. Kemudian ini adalah artikel saya sendiri di Workstack ya. Jadi saya juga menulis di Workstack, ada total 178 tulisan di Workstack dari 1.500 artikel teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman akan banyak menjumpai tulisan saya di workstack.com ya. Next. Nah, ini mengapa kita penting untuk menulis? Karena ilmu itu ibarat hewan buruan dan tulisan ibarat tali pengikatnya. Maka ikatlah hewan buruanmu itu dengan beberapa tali yang kuat. Sehingga ketika kita menulis, maka ilmu itu menjadi lebih menancap, teman-teman. Menjadi lebih terikat. Karena kita telah menuliskannya. Next.
Nah, ini adalah bonusnya teman-teman ya. Bonusnya ketika saya menjalankan Wastek waktu itu pernah diliput di berbagai media. Nah, ini menjelaskan tentang partikel Tuhan ya. Jadi banyak yang salah paham. Banyak orang yang kurang literasi menganggap bahwa partikel Tuhan ini adalah partikel penyusun Tuhan katanya, atau partikel yang dibuat untuk membuat Tuhan tiruan. Padahal tidak ya aslinya ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa partikel Tuhan itu berasal dari kata God particle bahasa Inggrisnya. Dan God particle itu berasal dari kata God damn particle atau partikel sialan. Nah, kenapa disebut sialan? Karena sangat susah menemukannya teman-teman, butuh waktu yang lama, butuh biaya yang besar, sehingga fisikawan itu menyebutnya sebagai partikel sialan, God damn ya. Nah, kemudian oleh jurnalis kurang menarik God damn itu, sehingga dihilangkan kata damn-nya itu dihilangkan menjadi God particle. Itu ceritanya dijelaskan di sini dengan bahasa yang sangat mudah dipahami dan kami diliput oleh media nasional Jawa Pos. Next. Nah, itu sekilas tentang Wastek ya. Silakan teman-teman nanti yang penasaran dan ingin membaca nanopartikel lebih mendalam bisa mengunjungi wastek.com. Ketikkan di kotak pencariannya nanopartikel. Nanti akan muncul banyak artikel tentang nanopartikel dan teman-teman bisa membacanya secara gratis. Sekarang saya akan lanjutkan tentang manfaat nanopartikel dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, ini ya, ini aplikasi dari nanopartikel di sebelah kanan. Jadi hampir di semua sektor kehidupan, teman-teman. Dari tekstil, ya, baju, kemudian celana dan sebagainya, dari kemudian medis, obat-obatan, kemudian dari layanan kesehatan, healthcare, ya, nanti akan saya jelaskan ada krim ultraviolet, kemudian pada bidang pangan, agriculture, ya, kemudian pada industri, terutama bidang katalis, elektronika, nah, bagaimana membuat memori yang kecil tapi ukurannya besar. Nah, misalkan kita sekarang sudah mudah menjumpai flash disk ukurannya terabyte, bukan terabyte ya, 1 tera ya. Nah, kemudian ada yang bahkan beberapa tera, ukurannya 1 flash disk ya. Nah, itu menggunakan nanoteknologi teman-teman. Nggak mungkin ya benda sekecil flash disk bisa memiliki penyimpanan hingga tera kalau tidak menggunakan nanoteknologi maupun nanopartikel. Itu pada elektronik. Kemudian pada lingkungan, environment, sebagai untuk pengolahan limbah, kemudian untuk pengurai polutan, dan juga yang tidak kalah penting pada bidang renewable energy, ya, sebagai produksi bahan bakar hidrogen, sebagai memproduksi panel surya dan lain seterusnya. Ini adalah aplikasi dari nanopartikel dalam kehidupan kita. Sangat banyak sekali ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan beberapa tahun lagi, beberapa tahun ke depan, produk-produk nanoteknologi yang awalnya dalam tahap penelitian, nah itu kemudian akan berkembang menjadi sehari-hari dengan mudah kita temui. Nah, ini yang masih dalam tahap penelitian cukup banyak ya. Nah, ada yang bertanya kalau bidang pendidikan gimana? Nah, ini yang menarik ya. Jadi materi tentang nanopartikel, nanoteknologi ini di Indonesia itu cukup telat ya diajarkannya ya. Mungkin baru dikenalkan ketika SMA ya di pelajaran kimia. Atau mungkin bahkan baru tahunya ketika mahasiswa. Yang menarik adalah di negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, nanopartikel, nanoteknologi itu sudah dikenalkan sejak SD teman-teman. Nah, saya pernah diberitahu oleh teman saya yang kuliah di Jepang, S3 di Jepang, beliau menunjukkan majalah untuk anak SD yang isinya tentang nanopartikel ini teman-teman. Wah, takjub saya. Wah, jadi di Jepang itu sudah sedini mungkin begitu dikenalkan dengan nanopartikel, kemudian produk nanopartikel yang kehidupan sehari-hari, aplikasi dari nanopartikel pada tingkat sekolah dasar teman-teman. Nah, bayangkan ya kalau sudah sekolah dasar sudah kenal, nah seperti apa ke depannya. Dan sedangkan kita baru SMA atau bahkan kuliah baru kenalnya. Nah, ini tugas tugas utama dari para pendidik ya. Apakah kita membutuhkan revolusi kurikulum? Nah, saya serahkan silahkan kepada para pendidik-pendidik ini. Itu contohnya dalam bidang pendidikan ya. Nah, ini adalah aplikasi dari nanopartikel dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan penelitian nano di Indonesia? Nah, Indonesia sendiri memiliki 10 fokus riset. 10 fokus riset ini tercantum dalam RIRN, Rencana Induk Riset Nasional. Di dalamnya berisi 10 topik tentang riset Indonesia yang difokuskan dari 2017 hingga 2045, teman-teman. Nah, yang menempati peringkat pertama adalah pangan pertanian. Nah, jadi kalau teman-teman meneliti sesuatu yang berkaitan dengan 10 hal ini, insya Allah akan diprioritaskan, teman-teman. Nah, terutama ketika mendaftar PKM ya, nah, berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan energi, kemaritiman, nah itu akan didanai insya Allah teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman silakan fokus pada 10 hal ini, karena ini yang menjadi fokus riset Indonesia saat ini hingga tahun 2045. Teman-teman bisa membaca lebih lengkap ya dokumennya ya, sekitar 200 halaman. Di Google bisa mengetikkan 10 fokus riset Indonesia RIRN begitu, nanti akan muncul PDF-nya. Silakan dibaca ya. Nah, di dalamnya berisi topik-topik fokus riset Indonesia. Pangan nanti ada sub bidangnya ya. Ada bidang packaging, kemudian untuk sebagai pengawet dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanian ini juga tentang lahan gambut dan lain sebagainya. Di dalamnya ada. Jadi kalau teman-teman bingung nih, saya bingung Pak atau bingung Kak cari ide riset, nah silakan baca dokumen ini ya. Insya Allah akan menemukan ting begitu ya, seperti lampu menyala begitu ya, akan menemukan titik terang dalam menentukan ide risetnya. Next. Nah, ini yang aplikasi nano yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan sering tidak kita sadari ya, di kendaraan bermotor, di mobil, di bis ya. Ada, kalau teman-teman pernah melihat ya, ada alat berbentuk seperti ini teman-teman ya. Sebelum ke knalpot ini ya. Jadi sebelum ke gas pembuang knalpot ada berbentuk tabung seperti ini. Nah, ini disebut sebagai catalytic converter teman-teman. Nah, catalytic converter itu apa gunanya? Catalytic converter itu digunakan untuk mengurangi emisi gas buang pada knalpot mobil. Jadi secara sederhananya alat ini bertugas untuk menyaring gas racun seperti karbon monoksida ya. Karbon monoksida itu CO, dan ketika kita menghirup CO, nah itu sangat berbahaya, dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Dan juga gas-gas berbahaya lainnya seperti nitrogen oksida dan juga hidrokarbon ya. Nah, dengan adanya catalytic converter ini, gas-gas berbahaya tersebut diubah teman-teman, diubah menjadi yang kurang berbahaya. Misalkan diubah menjadi karbon dioksida. Nah, apa yang ada di dalamnya? Di dalamnya ada nanopartikel paduan palladium dan rhodium. Ya, di dalamnya ada seperti sarang lebah ya, ada seperti spons begitu, jaring-jaring yang menempel di dalamnya nanopartikel palladium dan rhodium. Dan nanopartikel itu akan mengubah gas-gas berbahaya tadi menjadi gas yang kurang berbahaya, menjadi CO2. Bayangkan kalau nggak ada ini, udara kita akan lebih polusif teman-teman, karena banyak mengandung karbon monoksida, nitrogen oksida dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau ini rusak cukup mahal ya teman-teman ya. Ini rentan tersumbat ya catalytic converter ya, dan kalau menggantinya lumayan mahal. Nah, next. Nah, ini contoh kedua dari aplikasi nanopartikel, misalkan baju anti air. Nah, ini saya kaget ya ketika saya pernah searching di Tokopedia maupun di Lazada, Shopee, itu banyak sekali ya teman-teman yang menjual baju anti air ya. Nah, apa kemudian fiturnya? Jadi nggak akan basah teman-teman ya ketika dikenakan air. Ini seperti perlak begitu ya bajunya ya. Jadi ketika ada noda cukup diserbet saja begitu dengan tisu atau dengan lain sebagainya. Nah, jadi pun nggak bau klaimnya ya. Saya juga belum pernah memakai ya, tapi klaimnya itu anti air, kemudian anti bakteri. Kan berarti kan kalau antibiotik kan nggak bau ya. Nah, karena cukup dibersihkan saja dengan lap, kemudian dijemur, sudah. Ada beberapa produk juga yang bisa dicuci teman-teman, dan untuk mengaktifkannya itu disetrika ya, supaya nanopartikelnya itu aktif itu disetrika. Nah, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika saya mempelajari kok bisa sih ada baju anti air, ternyata bajunya ini disemprotkan oleh nanopartikel ZNO misalkan ya, zinc oxide. Nah, nanopartikel zinc oxide itu
dilapiskan pada serat-serat fibernya. Sehingga antara fiber satu, antara serat yang satu dengan serat yang lainnya, itu tidak saling bersentuhan, teman-teman. Karena dilapisi oleh ZNO tadi. Akibatnya apa? Air itu tidak bisa masuk, teman-teman. Air itu tidak bisa masuk ke dalam seratnya. Itulah kenapa kemudian baju ini tidak dapat basah, karena tidak ada rongganya ya. Nah, jadi airnya itu tidak dapat menempel ke dalam permukaannya, karena permukaannya itu dilapisi oleh nanopartikel ZNO. Nah, ini contohnya ya. Silakan teman-teman bisa beli ya, coba ya, nanti kemudian sharing bagaimana testimoninya ya. Harganya beraneka ragam, saya cek di marketplace. Ada yang 150, ada yang 200, ada yang 300, dan lain seterusnya. Lumayan ini ya untuk dipakai mahasiswa ya, jadi nggak perlu nyuci ya. Cukup dibersihkan, kemudian dijemur, sudah selesai. Nah, bisa hemat air, bisa hemat listrik, dan lain sebagainya. Ya. Next. Nah, ini kemudian contoh lainnya di bidang kesehatan ya. Itu di sebelah kiri adalah seperti Hansaplast ya, seperti plester luka begitu. Nah, di dalamnya dituliskan melepaskan nanopartikel silver, nanopartikel perak, sehingga dapat menargetkan hanya bakteria yang jahat, bad bakteria, dan menetralkan kemampuannya untuk membuat oksigen. Jadi karena kalau bisa buat oksigen, maka proses penyembuhan penyembuhan luka itu menjadi lebih lama, teman-teman. Nah, makanya kemudian dipakai plester ini yang dilapisi oleh nanopartikel perak sehingga dapat membunuh bakteri jahat dan kemudian menghilangkan kemampuan mereka untuk membuat oksigen. Nah, itu contoh di bidang kesehatan. Kemudian di sebelah tengah itu ada nanokalsium. Nah, jadi banyak sekali yang terkena osteoporosis, kemudian banyak penyakit tulang. Nah, itu bisa diobati dengan penggunaan nanokalsium. Jadi kalsiumnya diperkecil hingga ukuran nano, dibuat serbuk begitu dengan serbuk yang sangat halus, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul dan kemudian diminum. Nah, ini bisa diklaim ya, bisa mengurangi osteoporosis dan penyakit tulang lainnya. Atau di sebelah kanan nih untuk para perempuan atau cewek-cewek ini ada namanya nano rice. Ini dari beras, teman-teman ya. Beras seperti saya jelaskan di awal, 1 kilonya berukuran 12.000. Kalau dalam bentuk nano itu bisa berharga ratusan ribu, teman-teman. Disebut nano rice. Nah, ini beras, teman-teman, tapi dalam ukuran nano. Ini untuk serum ya, serum kecantikan, mengencangkan kulit, membuat glowing ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari nanopartikel. Dan banyak sekali ya aplikasi dari nanopartikel yang mungkin kalau saya jelaskan itu nggak selesai-selesai satu hari ya, karena sangat banyak sekali. Nah, next. Nah, sekarang setelah teman-teman tahu nih apa itu nanopartikel, kemudian apa produk nanopartikel. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk terlibat dalam riset di bidang nanopartikel. Next. Nah, jadi ada banyak sekali teman-teman topik nanopartikel dan nanomaterial yang dapat teman-teman teliti. Misalkan ini di skripsi saya membuat solar cell ya, solar cell panel surya menggunakan nanopartikel titanium oksida, teman-teman. Dan ini mengantarkan saya mendapatkan ijazah S1 saya. Jadi silakan teman-teman yang suka nanopartikel itu bisa menjadi bekal teman-teman untuk studi lanjut ya. Karena banyak sekali beasiswa-beasiswa dengan topik nanopartikel. Kalau teman-teman meneliti nano, nah di luar negeri misalkan itu sangat banyak sekali teman-teman penelitian tentang nano ini. Makanya kita harus menguasai. Next, itu pada skripsi ya. Kemudian selanjutnya, nah ini pada studi S3 saya ya. Jadi saya membuat tadi laser ya, laser switch dengan nanopartikel timah oksida. Nah, dari peneliti nano ini bisa mengantarkan saya mendapatkan gelar S3. Nah, dari penelitian nanopartikel. Next. Nah, ini bonusnya ya. Bonusnya waktu itu ketika saya sudah sidang disertasi untuk S3, nah alhamdulillah banyak yang meliput ya, diliput di Sindo, kemudian di Koran Jakarta, Kanal 9, Land Ad, dan lain sebagainya. Nah, ini bonus saja ya teman-teman ya, karena
saya tidak pernah menargetkan untuk dimuat di berbagai media ini. Ya, saya melakukan apa yang saya bisa dan berusaha untuk mengembangkan apa yang saya bisa, dan alhamdulillah ini bonusnya. Next. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa sih saya meneliti nanopartikel timah? Nah, karena Indonesia itu adalah negara penghasil timah terbesar kedua, teman-teman, setelah Cina ya. Kita memproduksi 26,77% timah dunia ya. Di mana itu di pulau yang dijelaskan di Laser Pelangi ya, ada namanya Pulau Timah, di sana di Bangka ya. Nah, di Pulau Bangka itu kekayaan timahnya itu sangat besar, teman-teman. Bahkan bisa menghasilkan hampir ya sepertiga, 30% ya, hampir sepertiga timah dunia itu dihasilkan oleh Indonesia. Tapi sangat disayangkan, dari jumlah yang sangat besar itu diekspor semua, teman-teman, 94%. Jadi diekspor dalam bentuk produk mentah timah batangan itu seperti dapat teman-teman lihat, dan hanya 6% saja yang dimanfaatkan dalam negeri. Nah, sisanya kita membeli timah yang sudah diolah di luar negeri, kita beli. Nah, kan biayanya kan lebih mahal ya. Kenapa kok kita tidak membuat pabrik sendiri, membuat pabrik pengolahan sendiri, mengelola timah nanopartikel timah ini? Sebagai bayangan itu sebelah kanan atas, kalau timah batangan biasa itu harganya $50 ya, dalam 100 gram ya, timah batangan yang kemungkinannya sangat tinggi 100%, 99% ya, itu harganya $50, atau misalkan kita anggap $1 10.000 ya, itu harganya 500.000. Nah, kalau diubah dalam bentuk ukuran nano, nah itu bisa berapa tuh? 30 kali lipatnya, teman-teman. Bisa hingga 15 juta ya. Nah, jadi dari 500.000 bisa menjadi 15 juta hanya dengan mengubah dalam bentuk ukuran nano. Nah, jadi dari timah menjadi timah oksida. Nah, dan timah oksida sendiri memiliki banyak manfaat, seperti sebagai bahan pembuatan LED, lampu LED ya, sebagai transistor, sebagai sensor, dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian alasan saya mengapa di S3 saya meneliti timah, karena Indonesia sangat kaya akan potensi ini dan kita harus memanfaatkan potensi tersebut. Next. Nah, ini slide tentang penelitian yang saat ini saya lakukan. Jadi masih menggunakan timah. Saya dan teman-teman di UGM saat ini sedang melakukan penelitian untuk membuat jendela ya, yang disebut dengan smart windows. Jendela ini dapat menyesuaikan dengan cahaya dari luar. Jadi jendelanya ini nanti dapat berubah warna, teman-teman. Kalau cahayanya terlalu terang dari luar, maka dia akan berubah menjadi gelap. Sehingga tidak perlu lagi digunakan horden, teman-teman. Tidak perlu digunakan tirai, karena kita dapat menggunakan jendela tersebut, mengatur ya warna pada jendela tersebut. Nah, jadi dapat menghemat dapat menghemat listrik ya, karena kita dapat menggunakan cahaya dari luar. Dan yang paling penting, ini dapat menahan panas, teman-teman. Jadi yang diloloskan itu hanya cahaya tampak saja. Sedangkan sinar inframerah atau sinar UV yang dia lebih banyak membawa panas itu ditahan. Nah, ini contohnya ya. Kalau ada matahari di sebelah kiri atas, itu temperaturnya lebih dari 32 derajat. Nah, ketika dia melewati jendela, dia akan turun temperaturnya. Nah, jadi ruangan itu dapat tetap terang ya, dapat terang, tapi tidak panas, teman-teman. Nah, berbeda kalau kita pernah naik bis ya, kalau jendelanya nggak kita tutupi tirai, nah kita akan merasakan panasnya. Tapi dengan smart windows ini tidak, teman-teman, karena panasnya itu akan dikurangi, akan direduksi. Nah, di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada nanopartikel komposit oksida timah. Lagi-lagi nanopartikel ya, nanopartikel yang dapat memantulkan sinar inframerah maupun sinar UV dan hanya meloloskan sinar tampaknya saja. Kan sinar matahari itu beraneka ragam panjang gelombang ya, dari UV, sinar cahaya tampak, inframerah, dan seterusnya. Nah, jadi yang diloloskan hanya cahaya tampaknya saja. Nah, ini yang saat ini sedang saya kembangkan. Harapannya nanti bisa diproduksi. Nah, next. Oke, jadi dalam meneliti nano,
teman-teman akan banyak menghadapi kendala dan salah satunya adalah kegagalan, teman-teman. Saya pun dalam meneliti nano ini banyak mengalami kegagalan juga. Kegagalan dalam eksperimen ya, pernah sudah capek-capek 1 minggu eksperimen, kemudian gagal ya, tidak sesuai ketika diuji atau dianalisis. 1 bulan juga pernah waktu itu capek-capek ya, sudah dari pagi sampai sore mensintesis, kemudian dimurnikan dan seterusnya. Kemudian ketika dicek dengan mikroskop ya, dengan XRD, dengan SEM, ternyata tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, ngulang lagi. Tapi di sini yang saya ingin tekankan adalah jangan pernah menyerah, teman-teman. Nah, di sini saya menganalogikan dengan mencari mutiara dalam kerang. Tahukah teman-teman bahwa peluang untuk menemukan kerang dalam mutiara itu adalah 0,04. Jadi dari 100 kerang, itu hanya ada 4 mutiara saja, teman-teman. Nah, dalam hal ini jika teman-teman sudah membuka 96 kerang dan tidak ada mutiara, nah, jangan menyerah karena 4 kerang sisanya itu mengandung mutiara semua, teman-teman. Nah, jadi pesan saya adalah terus berusaha, terus mencoba, sekalipun gagal ulangi, gagal cari metode lain. Nah, begitu. Kalau istilahnya Pak Dahlan Iskan ya, habiskan jatah kegagalanmu, karena kegagalan itu punya jatah, teman-teman. Ketika jatah itu sudah habis, nah, maka yang terjadi adalah kesuksesan demi kesuksesan. Nah, next. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat terinspirasi dan juga dapat segera action ya, take action untuk mulai berkecimpung meneliti di bidang nanoteknologi ini. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.